Banyak orang tidak sadar isu tanah nganggur bukan sekedar masalah kepemilikan tapi juga soal keadilan sosial. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyinggung bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan bisa diambil alih negara agar lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Bahkan ia merujuk konsep luqatah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana tanah yang dibiarkan 5 tahun tanpa dikelola dapat dialihkan ke negara. Sebelum lanjut, jangan lupa follow akun ini dan share konten biar makin banyak yang tercerahkan soal isu-isu penting bangsa kita. Tapi mari kita kritisi secara akademik. Pertama, gagasan itu menarik secara moral karena tanah seharusnya produktif untuk rakyat, bukan jadi simbol status yang dibiarkan kosong dengan pagar yang tinggi. Namun ada dilema besar di sini. Indonesia hidup di bawah sistem hukum positif, bukan hukum klasik sepenuhnya. Artinya, luqatah harus ditafsir ulang agar selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang menegaskan bahwa seluruh tanah pada hakikatnya milik negara, sementara rakyat hanya diberikan hak guna. Kedua, jika negara bisa mengambil tanah yang nganggur, lantas siapa yang menjamin mekanismenya berjalan dengan adil? Apakah tanah benar-benar akan dipakai untuk kemaslahatan rakyat seperti pertanian, perumahan rakyat, atau fasilitas umum? Atau bahkan justru dialihkan ke korporasi besar atas nama investasi? Ingat, sejarah agraria kita penuh luka. Dari sengketa tanah adat hingga konflik struktural antara rakyat dan elit. 3. Ide ini perlu diuji secara serius dari sisi keadilan sosial. Kalau negara hanya sekedar mengambil tanah tapi distribusinya tidak berpihak pada masyarakat kecil, justru bisa lahir bentuk baru dari ketidakadilan. Rakyat kecil kehilangan hak, sementara elit mendapatkan ruang lebih luas untuk menguasai lahan. Isu tanah nganggur ini seharusnya menjadi momentum refleksi. Tanah bukan sekedar properti, tapi sumber kehidupan. Negara memang punya otoritas, tapi otoritas itu harus dipakai untuk memastikan tanah kembali ke rakyat, bukan sekedar wacana yang berhenti di tataran elit politik. So, jadi pertanyaannya, apakah kita siap dengan kebijakan berani seperti ini atau hanya sibuk dengan retorika tanpa keberpihakan nyata pada rakyat?